Halo Sobat X semua, kembali lagi bersama saya Galang di channel Mr. X. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang Arduino dan juga bagaimana cara mensimulasikannya ke dalam Proteus 7. So, open your eyes, open your mind, and let the science fill our life. Apa aja harus tahu siapkan hari ini? Seperti biasa, yang pertama adalah kita menyiapkan cookbook second edition. Yang kedua adalah kita membutuhkan Arduino IDE. Buat teman-teman yang belum menginstal Arduino IDE, dapat melihat di video sebelumnya di channel ini ada bagaimana cara menginstal Arduino IDE. Kemudian setelah kita mendapatkan Arduino IDE, file yang ketiga harus disiapkan adalah Proteus 7. Kita buka Proteus 7-nya. Nah, di sini. Jadi di sini buat teman-teman, yang pertama-tama adalah untuk memasukkan Arduino Uno ke dalam Proteus 7. Oke. Kita inputkan Arduino Uno-nya. Yang kedua adalah kita klik kanan, kemudian plus, cari virtual terminal. Nah, ini untuk bab 3-nya tentang adding, subtracting, multiplying, dan dividing, atau lebih kita terkenal dengan penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Seperti biasa, kita nggak bisa langsung copy paste dari sini ke sini, karena hasilnya akan sangat berantakan, sehingga kita harus mengetikkannya dan memasukkannya ke dalam format yang sudah ada dalam Arduino IDE. Untuk penjelasan singkatnya, void setup adalah program yang ingin kamu buat untuk sekali jalan. Kemudian untuk void loop adalah program yang kamu buat untuk berulang-ulang kali. Di sini kita ketikkan. Nah, ketika teman-teman dari ketik seperti ini, in my value, kemudian serial begin, kemudian my value, sampai dengan void loop. Di sini teman-teman bisa pencet checklist, kemudian simpan dengan nama dan file yang bisa teman-teman cari. Oke, kita save dan kita lihat setelah di-compile. Nah, ternyata tidak ada error. Ketika sudah tidak ada error, maka kita di sini bisa pencet sketch, kemudian export compiled binary. Nah, ketika sudah tidak ada kesalahan lagi, maka kita bisa langsung membuka Proteus dan memprogram ke dalam Arduino. Caranya cukup mudah, tinggal ketik Arduino 2 kali. Kemudian di sini kita buka file di mana teman-teman tadi nyimpen program yang baru di program dalam Arduino IDE. Nah, ini ini teman-teman kita pilih untuk file yang pertama dan kita open. Oke. Dan kita bisa running di sini. Nah, ini bisa lihat teman-teman lihat untuk program yang barusan teman-teman garap, dan inilah hasilnya. 1 tambah 2 3 kurang 2 1, terus 6 juga 1. Apakah ini hanya berlaku pada angka ini saja? Tidak. Kita bisa coba di sini. Kita ganti angkanya. Bebas kita ganti angkanya. Oke, di sini kita stop dulu. Terus balik ke sini. Kita checklist. Kemudian kita sketch, export compiled binary. Kemudian kita bisa kembali ke Proteus dan di sini kita bisa running. Hasilnya sama. Dan buat teman-teman, di sini kita akan coba ganti dari formatnya dari integer, kita rubah ke float. Apa sih gunanya float?
Gunanya float adalah untuk mengubah dari bilangan bulat menjadi bilangan desimal. Jadi bisa menunjukkan angka di belakang koma. Sini kita stop dulu dan di Proteus, balik ke sini, kita checklist. Ketika sudah tidak ada kesalahan lagi, kita bisa sketch, kemudian export compiled binary. Seperti biasa, kalau udah done, kita bisa balik ke Proteus dan kita bisa langsung simulasiin. Karena di sini kita tidak berubah program Arduino IDE, di sini tetap tulisannya percobaan 1 dan di sini masih terprogram dalam Arduino-nya adalah percobaan 1. Kita bisa running dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ini untuk coding dari percobaan 2. Increming and discreming values. Nah, di sini kita coba lagi untuk coba memprogram dari cookbook ke Arduino IDE dan kita jalankan di Proteus 7. Ini kita buat baru aja, new, gini. Oke, kita coba program. Oke, setelah tadi kita inputkan program percobaan kedua kepada Arduino IDE, sekarang kita bisa running di sini dan ini hasilnya. Kok kenapa bisa berurutan seperti itu? Karena tadi seperti yang saya bilang, untuk pelajaran sederhananya void loop digunakan untuk pemrograman berulang, dan kemudian di sini ada void setup adalah yang digunakan untuk pemrograman satu kali jalan atau hanya menampilkan satu kali program. Dari sini kita bisa stop. Kita lanjut untuk yang program ketiga. Oke, setelah diketikkan untuk yang value ini, oke, setelah diketikkan untuk yang program ketiga, finding the remainder after dividing two values ke dalam Arduino IDE menjadi seperti ini. 20% 10 menjadi seperti ini di dalam programnya. Kemudian setelah ini kita bisa coba checklist untuk melihat hasilnya. Kita simpan dan checklist. Nah, setelah done, kemudian kita bisa sketch, kemudian export compiled binary. Setelah kita export compiled binary, kita bisa kembali ke Proteus 7, kemudian membuka file, kemudian cari tentang percobaan ketiga. Di sini bisa kita open aja, kemudian di OK. Dan setelah semua beres, kita bisa run di sini. Dan hasilnya seperti ini. 34 kurangin 20. Coba untuk di checklist, kemudian di sketch, export, kemudian kembali lagi ke Proteus 7, kita run di sini. Hasilnya adalah 14. Lihat, inilah perbedaannya. Kemudian ketika kita coba untuk program seperti ini, untuk file yang ketiga ini tentang finding the remainder after dividing two values, dia bisa menemukan untuk perbedaan hasil sisa dari dua pengurangan. Oke, tanpa membuang waktu, kita coba lagi untuk yang determining absolute value, atau kita bisa katakan untuk kata lainnya adalah menemukan nilai absolut dari suatu nilai. Oke, di sini kita coba untuk file new, kemudian kita mencoba untuk memprogram ABS atau nilai absolutnya. Nah, teman-teman bisa klik di sini seperti ini programnya untuk memunculkan nilai absolut, atau kita kenal untuk bahasa programnya adalah ABS. Nah, di sini setelah kita mencoba untuk program seperti ini, kita checklist saja langsung. Seperti biasa, kita simpan dengan nama dan lokal yang bisa kalian ingat. Setelah muncul done, kita sketch, kemudian export compiled binary. Setelah done juga, kita bisa kembali buka Proteus 7,
kemudian mengklik 2 kali di Arduino nya, kemudian kita mencari file percobaan. Oke, kita oke di sini, kemudian kita bisa running di sini, dan ini adalah hasil absolut dari pengurangan 10 dikurang 50. Kita coba untuk angka lainnya. Coba kita checklist, kemudian kita sketch, kemudian export compiled binary. Kita coba running di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk programnya 34 dikurang 30, untuk hasilnya di virtual terminal adalah 4. Oke, sepertinya kita lanjut ke berikutnya adalah constraining a number range of value. Oke, kita akan mencoba mencari untuk nilai minimal dan maksimal dari suatu angka. Oke, ketika kita ingin mencari nilai minimal dan maksimal dari suatu angka, maka yang kita perlukan di sini adalah yang pertama membuka seperti biasa, membuka untuk halaman baru Arduino IDE, kemudian mencoba untuk mengcoding ya. Oke, teman-teman bisa tuliskan seperti ini untuk mencari nilai minimal dan nilai maksimalnya. Seperti ini kita coba untuk checklist, tulis ini, kita save. Ketika kita tunggu untuk sebentar, ketika sudah done, kembali kita sketch, kemudian export compiled binary. Ketika sudah done juga, kita bisa kembali ke Proteus 7, kemudian seperti biasa buka Arduino dan buka untuk tempat kita barusan program percobaan 5. Kita open di sini, kemudian kita oke, dan di sini kita bisa running. Dan di sini untuk bisa teman-teman lihat untuk 10 dan nilai 20, untuk nilai terkecilnya atau minimal adalah 10. Kemudian di sini untuk 20 dan 80 nilai maksimalnya adalah 80. Oke, kita di sini coba untuk mengganti angkanya, dan data error seperti ini, kesalahan sedikit. Kita coba checklist lagi. Nah, di sini sudah done. Kita bisa langsung sketch dan export compiled binary. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Kita pencet kembali Arduino nya. Kita cari untuk percobaan 5. Oke, kita oke di sini. Kita bisa running. Dan seperti biasa untuk minnya dari 24 dan 89 adalah 24. Untuk maksimal ada 23 dan 70 adalah 70. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah menemukan minimum dan maksimum of value. Seperti yang kita coba. Kemudian yang terakhir kita coba adalah, oke, kita balik lagi. Di sini kita akan mencoba untuk raising number of power, atau bisa kita bilang tentang pemangkatan angka. Di sini kodenya POW. Seperti biasa, kita bisa coding di sini dan buka new. Kemudian menginputkan codingnya. Oke, setelah diinput seperti ini, kita bisa langsung coba checklist. Kita di sini tulis save. Setelah done, kita bisa sketch, kemudian export compiled binary. Setelah done juga kita bisa kembali ke Proteus 7, kemudian kembali menginstal pada Arduino, dan di sini kita cari untuk percobaan 6. Setelah ini kita open percobaan 6, kita open, kita oke di sini, kita running. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini adalah untuk angkanya, kemudian di sini adalah untuk pangkatnya, dan POW di sini adalah untuk
mengatakan berapa pangkat dari angka tersebut. Umpama di sini kita ganti menjadi 5, kemudian di sini kita pangkatkan dengan 5. Ini kita stop dulu. Di sini kita bisa checklist. Kemudian di sini kita bisa export compiled binary. Ketika teman-teman nggak buka halaman baru untuk percobaan 6, di sini kita bisa langsung running di Proteus 7. Dan hasilnya adalah 3125. Oke. Kalau misalnya ingin lebih jelasnya, kita coba di sini. Kalkulator. Kalau teman-teman ragu, kita bisa coba. Kalau teman-teman ragu, kita bisa coba di sini. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 angka. Dan ketika kita komparasikan 3125. Hasilnya sama dengan yang ada di Proteus 7. Sekian pelajaran hari ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa terus belajar, terus menimba ilmu, karena kita nggak tahu kapan ilmu itu akan diperlukan. Di sini udah masuk jam 3:14, sebentar lagi subuh. And thanks for watching this channel. Saya Galang, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah dia mengingatku saat dia sendiri, atau saat dalam dekap mesra kekasihnya? Masihkah ada namaku di dalam hatinya? Terhapuskah semua jejak itu di benaknya?